Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini ada nuqtatil wujud. Kalau badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkhoratan azimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wabil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallahu ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali, sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja, saya agak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahli labah. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah, dan bukan sekedar di Ma'la tapi Ma'la yang dekat Abu Ya Said Muhammad. Saya masih ingat didawi Said Ahmad coro dawane maknane nak sekedar ning Ma'la iku akeh, tapi Mbah Mun itu di Ma'la yang dekat Sayyidah Khadijah. Ma'la itu kan luas sekali. Kalau yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Said Muhammad, ada Said Abbas, Said Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan ke seperti ini terus. Pokoknya agak itu bang. Terus di antara keinginan beliau ketika ngarang kitab ini adalah saya ingin iltihaq, kata beliau, tak baca lagi ya. Ayyajma'a nafsi, ini asal maulal karim, semoga Allah al-karim ayyajma'a nafsi ma'a hamalatil ilm min ulama'i hadil ummah wabil akhas. Beliau ingin sama ulama ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamata illallah subhanahu wa ta'ala. Terus ini keinginan beliau. Kitab ini ditulis lama sekali. Nah kemudian kitab aslinya dari kitab Al-Iqdul Farid, kitabnya Said Muhammad. Nah ini tadi sesuai pesanannya Gus Wafi, saya akan menceritakan cara ngarang orang dulu. Terus ini yang kitab ini tak nomerin, ini nomor yang menjadi di kitabnya Mbah Mun. Kemudian kitabnya Mbah Mun tak nomeri, ini nomor yang ada di kitabnya Said Muhammad. Itu beliau menukil tuh harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, tidak ada yang dirubah sama sekali. Nah yang ini kemudian masalah bagi kita, karena kalau tradisi kita itu mutabi itu ikut guru. Nah problemnya sekarang banyak orang beragama kemudian kalau niru guru atau orang sebelumnya dianggap plagiat. Akhirnya banyak pakar Islam sekarang yang memaksakan punya pendapat sementing beda, memang aturannya kalau anut malah salah, dianggap plagiat. Sementara di pesantren ilmu itu harus anut, al ilmu nurun tadi, ilmu itu harus nurun sebelumnya. Lah ini terus repot kita. Makanya kita yang saya kan sering kumpul orang kampus, itu menjelaskan ke orang kampus itu bingung. Karena mereka inginnya di Islam itu ada pembaharuan, sementara kita inginnya itu mutabi. Jadi ini PR Gus ya, PR bagi saya, Habib Muhammad, semuanya. Karena kalau kita membiarkan adat kampus dalam konteks agama ya, mereka boleh kreasi istihad. Kayak apa bahayanya agama ini? Karena mereka itu siapa? Kan ini hukum wa rasulih, bukan semau gue. Bisa menakhuda ilaha wa orang yang ikuti apa? Hawa nafsu. Makanya ada seorang kiai di Rembang itu unik. Jadi kalau ada orang anaknya sekolah di jurusan teknologi atau sains atau apalah yang umum malah boleh.
Alasannya beliau paling utak-atik sekrup ini. Tapi kalau orang nggak bakat alim kok sekolah di jurusan agama malah nggak boleh karena takutnya utak-atik agama. Jadi kiai itu ya kadang unik. Bahwa rai bakat ulama kok sekolah neng jurusan agama. Itu ora oleh. Mari utak-atik agama. Tidak jurusan pesawat atau mobil malah boleh. Paling utak-atik skrup. Ini kata kiai itu loh, bukan kata saya. Dulu saya ya eskal, kok bisa begitu. Tapi setelah ngaji itu menjadi tahu memang perbedaan ekstrim kita adalah kalau di kampus itu ilmu itu harus ditemukan sendiri, kalau niru itu plagiat. Di pondok kalau niru itu mubtadi bukan muttabi. Akhirnya ribet, makanya akhirnya terus kita bagaimana bangun ngendikan alal akil ayakun arifan bi zamani mukbilan bisani arifan bi zamani dan seterusnya. Ya sudah, materinya sama tapi dikemas yang beda. Nah, ini yang kenangan saya sama Mbah Mun. Mbah Mun tuh kalau nerangkan tauhid aslul wujud itu pakai kitab Husnul Hamidiyah Gus Wafi, itu sama Yai masih digambar. Sama saya ingat betul di kitab Husnul Hamidiyah itu ada gambar piramida, ya digambar. Mbok gambar bulet kaya apa kata Mbah Mun, tetap dimulai dari satu titik. Kue gambar cek sukses cara sukses, misalnya saya gambar gedung ini atau gambar hewan pasti tidak bisa. Tapi piye wae bulete gambar itu tetap dimulai dari satu titik. Hadhil awalim kulliha bulet kaya apa tetap dimulai dari wujud yang satu. Nah, daripada sama nerangkan yang zaman gini bocah-bocah gini terangkan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudamin muhdis. Wis mesti ra paham. Iso-iso mutaghayyir malah. Itu Mbah Mun dengan mudahnya kitab Husnul Hamidiyah itu kitab yang bisa menjelaskan itu. Ya digambar di kitab itu digambar, ada gambarnya. Yang pelajaran dualia gitu, sing Husnul Hamidiyah. Itu digambar tuh banyak sekali. Tapi kata yang ngarang itu hadis surah banyak seperti ini dimulai dari satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Imam Amudi itu jadi wali itu bukan karena khusyuk, karena dia ahli matematika. Itu imam yang didolakan Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ahli matematika, dia jadi wali kan ahli matematika, dia pakar usul fikih. Ketika dia di surga, ini kasusnya para wali. Ketika mau masuk surga bersama Allah, kamu jangan ke surga dulu. Malaikat-malaikat saya ajari matematika. Malaikat 100 sekolah itu disuruh belajar matematika saya. Karena memang ditanya, bukan kamu itu siapa? Saya ini guru tauhid. Sama malaikat protes kan dikomplain, masa ditanya nggak jawab. Sama Allah, silahkan kalian mendengar cara dia mengajarkan tauhid. Malaikat yang ngurung titra nisbatus naini wassalasa wal arba ila nani hayatalah minal uluf terus itu sama nisbatnya kanisbatis naini ilal wahid. Artinya kulul adat, jumlahnya berapa, nisbatuhu ilal wahid adalah far'un. Adat loro ya nisbah ilal wahid far'un, telu 10.000 tetap asal usulnya satu. Alam bulet kaya apa? Mulai ana sing Habib ra Habib, mulai macam-macam ngeten iki. Ana sing ngaji niat golek ilmu, ana sing penting ra ning omah. Mulai semua ana sing golek ngaji awale ora kepen paham Gus. Lho Kiai barokah seribet kan Gus. Awale ora kepen paham. Fadil Habib Muhammad barokah. Gak penting paham. Mulane ngajine semua delok. Kalau ajane ya pegelo tapi yo piye bagus pancen. Wong hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Dakhalal jannah. Ora ana hadis man fahima anni wa ana alhamdulillah hadise man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal jannah. Jadi banyak orang ngaji dari awal wis niat ra paham. Itu Imam Amudi nerangno malaikat. Nah, malaikatnya gedek-gedek. Betul juga. Jadi, itu namanya ajarannya sama, yaitu mau menerangkan tauhid. Tapi banyak ulama yang punya cara gimana lebih mudah difahami. Jadi nggak mungkin alam seruat ini sebanyak ini nggak dimulai dari satu. Jadi, itu Mbah Mun. Jadi Mbah Mun itu punya seni menjelaskan itu. Jadi saya ulang lagi, terakhir beliau itu mengulang-ulang lagi alal akil ayakuna napa mukbilan bisa'ni napa arifan bizaman itu diulang. Termasuk kenangan saya ketika ngaji tauhid
beliau termasuk pengagum Al-Hulamidiyah itu kalau nerangkan seperti itu. Makanya banyak ulama yang cerita kenapa bismillah dimulai dari ba. Rata-rata ulama memberi penjelasan semua Quran itu makna jameknya ada di Fatihah. Fatihah di bismillah, bismillah di ba-nya, yaitu bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena di ba ini